kelihatan, Bu? Kelihatan, Bu. Sudah, enggak apa-apa. Sementara gitu aja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu, semuanya sehat? Alhamdulillah. Nah, karena kita masih dalam suasana pandemi, kita harus menjaga ketat kesehatan kita. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker. Jadi semua anak ibu maskernya dipakai ya. Nah, kemudian tadi di luar anak-anak ibu sudah cuci tangan kan ya. Dan mulai yang pelajaran kedua, kita lanjutkan dengan menggunakan hand sanitizer. Ya, kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Habibi disiapkan untuk berdoa. Siap, bro. Hormat, bro. Tegak, bro. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam madinah wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Salli ala dinika wa ala taatika. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Ingatkan absennya, ibu ambil absennya dulu ya. Hidayatul Anisa, Elisa, Desi, Rehan, Sadri, Sadri, ya, Sadri Taufian, Rahita, Riana, Eli, Madini, semuanya sudah hadir dan tidak ada yang disingkat ya. Kita lanjutkan materi kita berikutnya. Hari ini kita mempelajari mengenai gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai organ-organ penyusun pencernaan manusia. Apa saja organnya, masih ingat? Masih ingat organnya? Organ pada sistem pencernaan manusia
penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan. Kemudian yang kedua, anak-anak itu bisa menjelaskan hubungan fungsi organ dengan gangguan pada sistem pencernaan. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan hasil penyelidikan yang dibantu oleh LKPD nanti. Kemudian anak itu juga mengerjakan LKPD seperti pertemuan sebelumnya, dan di situ nanti ada kasus ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu, kita orientasikan dulu permasalahan. Nah, lihat gambar ibu, nampak? Nah, dari gambar ini gambarnya gambar apa? Gambar kaki belot. Gambar 3 buah ya. Gambarnya ada 3. Nah, yang pertama itu gambar anak lagi apa itu? Lagi kaki belot. Bagus. Kemudian HP-nya keras. keras. Terus gambar ketiga. Makanan gizi. Nah, ya dari gambar ini apa pertanyaan yang bisa kalian ajukan? Apa? Ada pertanyaan, ada 3 gambar ini. Apa pertanyaan yang bisa diajukan? Ya, Kenapa anak itu bisa sakit perut? ya kenapa dia bisa mengalami gangguan sakit perut atau konstipasi tadi ya? Susah buang air besar. Ada lagi pertanyaannya? Bagaimana cara agar kita tidak mengalami konstipasi? Ah, iya, bagaimana caranya agar kita tidak mengalami konstipasi? Ada lagi? Ya, silakan. Oh iya, mengapa serat penting untuk dikonsumsi? Gambar ketiga itu gambar apa tuh? Makanan segar ya? Dan kelihatannya, nah itu ternyata adalah gambar makanan yang mengandung serat. Nah tadi Diva menanyakan mengapa serat penting untuk dikonsumsi. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan melakukan penyelidikan melalui bantuan LKPD. Nah, nanti silakan kalian berdiskusi dengan teman-temannya dalam kelompok ya. Rehan, kalau dibagikan LKPD-nya. Ya, pasang-pasang ya. Sudah, semuanya sudah dapat? Ya? Sudah ada LKPD-nya. Nah, kalian baca LKPD itu silakan berdiskusi dalam kelompoknya. Nah, duduknya secara diskusi ya. Jadi yang duanya ke depan, biar bisa kelihatan diskusinya. Terus sebelumnya Ibu ingatkan ya, kemarin Ibu suruh cari sudah dicari ya di internet. Nah, karena juga tidak diperbolehkan membawa HP, jadi kalian mencari bahannya di rumah. Kemudian bahan yang di-searching itu dibawa ke sini. Sudah ya? Oh ya, sudah. Ya, sudah dilihat ya. Sudah. Nah, ayo kerjakan LKPD-nya ya. Nah, bahannya yang rehan. Sudah di-print. Bagus. Nah, di sini. Ayo berdiskusi dengan kelompoknya. Sini aja yang di depan yang ya. Kalian berdiskusi itu ada kasus yang kemarin ya. Kasusnya apa? Di situ ada kasus ya. Nah, jangan lupa nama kelompoknya, lupa nanti. Nah, dia di belakangnya itu ada. Ya, kondisi di LKPD-nya. Nanti kesimpulannya ditulis di kertas lembar ya. Ya, di sini baca dulu kasusnya apa. Terus, baca pertanyaannya. Ini kasusnya. Nah, silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Kemudian bahan yang kalian cari kemarin, yang di searching di internet itu nanti
nanti akan ada pertanyaan terkait dengan itu ya. Nah, silakan masing-masing kelompok berdiskusi. Ini duduknya kenapa seperti ini sih? Biar tenang, biar sama-sama. Selesaikan tugas, selesaikan. Nah, itu akan mengamati ya sambil kalian berdiskusi. Bagaimana? Ada kesulitan? Ada kesulitan? Tidak ada. Jadi yang nomor satu itu apa? Rumusan masalahnya bagaimana? Nah ya dilihat di sini. Jadi apa rumusan masalah dari kasus ini? Ini kan ada kasus yang berbeda ya. Oh ya, kalau misalnya kamunya kurang jelas itu akan dilihatkan di depan di sini. Nah, tabelnya di mana? Di mana didapat tabelnya? Ada kesulitan Sherly? Nah, silakan diskusi. Nah, itu bisa juga kalian lihat di bukunya ya. Nah, di situ ada materinya tentang gangguan pada sistem pencernaan. Laporan hasil penyelidikan. Nah, laporan hasil penyelidikan itu selain dikomunikasikan nantinya di depan kelas, ya, nggak muat. Di belakang sana? Oh, di belakang ke bawah. Nggak apa-apa. Kamu nanti ke bawah kan bentuknya. Ya. Nanti hasilnya kita tempel di karton depan ya. tentang kasus itu sudah selesai? Kasusnya sudah selesai?
Satu orang saja, nanti maju berempat, yang baca satu orang saja. Bentuknya boleh seri atau tulisan atau ini mungkin. Gimana kalau Rehan sudah selesai? Nah, dilanjutkan ya. Silakan Bu. Oke. Kemudian kalian bekerja sama dan membagi. Ya. Nah, bisa juga dilihat di situ. Di buku juga ada. Kemudian yang selain berbicara juga ada. Nanti kalau ada kesulitan, silakan bertanya sama Ibu ya. Ibu akan bantu kalau ada kesulitan. Hai. Sudah ada yang bisa menyelesaikan? Sudah? Sudah ada kelompoknya selesai? Sudah? Belum? Masih belum? Nah, kalau masih belum, kita kasih waktu 5 menit lagi. Nah, nanti kita akan gunakan waktu yang tersisa untuk mengkomunikasikan hasil di depannya. Pengembangan makanan yang mengandung serat Tinggal sedikit lagi ya, revisi. Tapi udah selesai? Hah? Bagaimana kelompok mereka? Sudah selesai? Satu lagi. Ayo, waktu penyelidikan kita hampir berakhir. Ayo segera diselesaikan. Karena kita nanti juga akan memakai waktunya untuk mengkomunikasikan hasil dan membahas hasil itu nanti. Tadi sudah selesai. Kemudian revisi sedikit lagi. Terus Rehan, bagaimana Rehan? Banyak Rehan? Rehan masih banyak? Salah satu kelompok nanti maju ke depan. Kelompok yang pertama cukup membacakan penyelidikan yang pertama saja, mulai dari rumusan masalah sampai yang di atas itu ada 4 dari pertanyaan ya, sampai sumber dari dalam itu. Nah, nanti kelompok yang berikutnya menyampaikan gangguan pada sistem pencernaan. Kita bagi-bagi tugas untuk menghemat waktu.
Tulislah contoh makanan yang mengandung terasi. Biji-bijian seperti gandum, buah-buahan seperti pisang, pir, pepaya, apel, dan anggur. Sayur-sayuran seperti bayam, wortel, bit, dan kopi. Kacang-kacangan seperti kacang polong, kacang almond, dan lain-lain. Nah, bagaimana kelompok yang lain? Atau benar yang disampaikan oleh kelompok 2? Benar? Iya, benar ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Nah, untuk berhemat waktu, kelompok berikutnya mengkomunikasikan mengenai gangguan pada sistem pencernaan. Ayo silakan kelompok berapa? Kelompok Resi sudah ya? Bisa? Kelompok Resi maju. Ayo silakan kelompok 1. Silakan berdebat. Inilah hasil presentasi kami. Pertama, gangguan karyawan terjadi di organ mulut, penyebabnya cedera, misalnya terjadi akan kesadaran meningkat tinggi, infeksi jamur atau virus, perubahan hormon, kurangnya nutrisi atau stres. Upaya menjaga kesehatan pencernaan: A. Hati-hati bisa mempengaruhi. B. Menjaga kesehatan ginjal dan mulut. C. Mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Garis ini atau penyebab terjadi di organ budi, penyebab bakteri di dalam mulut, mengonsumsi makanan dan minuman yang manis. Ayah menjaga kesehatan pencernaan. A. Menjaga kebersihan gigi dan mulut. B. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang manis. Parotitis atau lombangan terjadi di mulut, yaitu parotitis, infeksi virus. Yang lain mendengar suara Resi. Nah, tadi Resi mengatakan tadi nomor 1 Resi mengatakan gangguannya sariawan ya Resi? Nah, sariawan. Nah, yang kedua parotitis. Nah, lanjutkan Resi. Cukup 5 saja ya Resi. Parotitis. A. Berbanyak istirahat. B. Konsumsi makanan bertekstur lembut. C. Hindari makanan dan minuman asam. Gastritis terjadi di lambung. Penyebab peradangan pada dinding lambung yang disebabkan oleh infeksi stres dan bertambah usia. Gastritis yang ketiga. Dan yang keempat apa Resi? Gastritis lambung Yang terjadi selanjutnya konsumsi makanan dengan kadar pengawet dan garam yang tinggi berlebihan. Menghindari konsumsi makanan asam dan pedas berlebihan. Hepatitis terjadi di hati. Penyebab infeksi virus, mengonsumsi alkohol, penggangguan obat-obatan tertentu. Menjaganya, jaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, beristirahat yang cukup. Oh iya, sudah selesai? Sudah. Nah, ada kelompok lain, ada yang hasilnya berbeda dengan ini penyakitnya. Ada yang mau menambahkan? Ya, nah kita berikan dulu aplaus untuk kelompok. Terima kasih ya. Nah, untuk mengecek hasil diskusi kalian tadi, mari lihat presentasi di PowerPoint ini. Kita cek hasilnya ya. Kita cek jawabannya. Ya, mengenai konstipasi apa? Konstipasi, ya kan? Nah, jadi konstipasi itu apa? Nah, konstipasi secara juga disebut dengan sedolit, yaitu
Selain dari itu juga bisa disebabkan oleh stres, kemudian rasa cemas, gelisah. Nah, sehingga BAB-nya itu tidak lancar. Harusnya kita BAB itu setiap hari ya. Ada yang BAB-nya kurang dari 1 kali sehari, sekali 2 hari atau sekali 3 hari. Nah, itu namanya kalian pencernaannya kurang sehat. Nah, jadi seperti itulah dia dari konstipasi. Selanjutnya silakan dilihat untuk melihat penyakit yang lain. Ingat, garisnya Mbak. Nah, ini dia tadi karyawan yang pertama ya. Nah, itu dia penyebab karyawan. Nah, ini cara pencegahan karyawan. Nah, ini penyakit berikutnya, gastritis. Nah, ini sering yang dilakukan, makan terlalu pedas. Nah, ini berikutnya. Selain gastritis ada diare. Nah, diare ini kebalikan dari konstipasi. Nah, berikutnya ada usus buntu. Nanti Ibu akan kirim di WA group video ini ya. Nah, biar kalian bisa melihatnya dengan sempurna. Nah, kita lihat ini dia penyakit pada sistem pencernaan. Ada karies gigi, ada parodontitis, ada gastritis, oh ya, sebelumnya Ibu tanyakan dulu kesimpulan dari hasil diskusi kita. Nah, siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi? Silakan Rehan. Kesimpulan diskusi. Serat penting untuk konsumsi. Salah satu fungsi serat membantu cegah dari gangguan pada sistem pencernaan, yaitu konstipasi. Selain konstipasi, terdapat gangguan dan penyakit lainnya pada sistem pencernaan, yaitu karies gigi, parodontitis, sariawan, hepatitis, gastritis, dan lain-lain. Nah, ya bagus. Itu hasil kesimpulan tadi lupa Ibu
ya, harusnya itu dulu. Nah ini dia yang disampaikan oleh Rehan tadi, ada penyakit lain selain konstipasi, ada karies gigi, ada parotitis, gastritis, hepatitis, appendicitis, dan lain-lain. Juga ada obesitas ya. Obesitas kalian tahu? Obesitas itu artinya kelebihan nutrisi, kegemukan ya. Nah berarti beratnya melebihi dari yang seharusnya. Nah ini dia bentuk dari penyakit tadi. Ini yang karies gigi. Karies gigi ini giginya mengalami gangguan. Nah ini, kan Pak ada pernah lihat orang punya gigi seperti ini? Biasanya ini pada siapa? Anak-anak ya, anak kecil ya. Nah ini gigi yang normal. Nah ini rapi bersih. Kalau yang ini giginya ada yang busuk. Nah ini lagi nih. Ini dia lambung yang kena gastritis dia. Kalau yang normal seperti ini, nah ini yang kena gastritis. Nah kemudian selanjutnya upaya menjaga sistem pencernaan. Upayanya tadi sudah disampaikan oleh Rezi ya. Nah kemudian kita simpulkan upayanya ini, mengkonsumsi makanan yang tanpa diproses. Ini maksudnya apa? Maksudnya ayam itu cukup kita makan ayam goreng saja, seperti itu namanya masih proses biasa. Nah kalau diproses lagi menjadi bentuk lain, nugget misalnya kan ya, itu kan ayam sudah diproses. Nah berarti itu kita telah memproses makanan yang lebih. Kemudian memperbanyak konsumsi garam, terus mengkonsumsi lemak yang sehat, mencari makanan yang terlalu pedas. Anak-anak ibu suka makanan yang terlalu pedas ya? Nah, kalau di tempat kita itu ada beef burger namanya ya. Nah, biasanya kalau anak-anak usia kalian itu sangat suka. Terus minum air putih yang cukup. Maksudnya cukup minum air putih berapa? Namanya? 2 liter ya. 2 liter sehari. Nah, minimal. Kemudian kelola stres. Jadi stres juga mempengaruhi sistem pencernaan. Nah, kita sampailah kita pada tahap evaluasi. Nah, di sini untuk menguji pemahaman anak ibu tentang materi tadi, diajukan satu soal. Lihatkan semuanya. Benny sangat senang jajan makanan yang manis seperti permen coklat dan gulali. Gulali tahu? Permen kertas itu. Nah hari ini dia membeli 5 bungkus permen coklat, 2 bungkus gulali. Sambil menonton film kartun kesayangannya, Benny menghabiskan semua permen dan gulali dalam waktu yang singkat, tidak terlalu lama. Beberapa hari kemudian Benny merasakan sakit pada giginya. Nah, gangguan apa yang dialami Benny? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Jadi mengalami karies gigi karena terlalu banyak mengonsumsi makanan yang manis yang bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal gigi. Nah, iya bagus sekali. Jadi gangguan yang dialami Benny itu berupa karies gigi. Nah, seperti ya. Nah, ini dia yang karies gigi. Jadi kenapa? Karena dia terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang manis sehingga makanan tersebut merusak giginya. Jadi makan yang manis tadi nanti pada akhirnya oleh bakteri akan berubah menjadi asam. Nah asam itu yang nantinya akan merusak email gigi. Nah jadi akhirnya gigi menjadi rusak, bisa berlubang juga. Nah kemudian berikutnya mari kita simpulkan pembelajaran kita di hari ini. Nah dibacakan saja biar ibu yang tuliskan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ini merujuk pada tujuan pembelajaran tadi. Yang pertama tadi tujuannya kita bisa, anak ibu bisa menganalisis penyakit pada sistem pencernaan. Ya silakan siapa yang bisa? Ya silakan. Organ pencernaan dapat mengalami gangguan dan penyakit jika tidak dijaga dengan baik. Nah jadi kesimpulannya organ pencernaan dapat mengalami gangguan dan penyakit jika tidak dijaga dengan baik.
kedua, penyakit pada organ pencernaan Ya. dapat berupa sariawan, karies gigi, parotitis, hepatitis, gastritis, dan lain-lain. Kemudian gastritis. Yang ketiga, apabila Nah, yang ketiga apa, Sally? apabila salah satu organ pencernaan mengalami gangguan atau fungsi pencernaan tidak bisa berjalan dengan baik. Ya. Fungsi pencernaan tidak berjalan dengan baik. Nah, Bapak-Bapak setuju dengan kesimpulan ini? Setuju semuanya? Setuju. Nah, berarti semuanya sudah bisa menentukan ini. Jadi organ pencernaan akan mengalami gangguan jika tidak dijaga dengan baik. Nah, bagaimana upayanya? Tadi sudah kita pelajari ya. Kemudian penyakit pada organ pencernaan dapat berupa karies gigi, gastritis, sariawan, dan lain-lain. Nah, ini yang ketiga. Nah, ini hubungan antara fungsi organ dengan fungsi pada organ pencernaan. Jika salah satu organ mengalami gangguan, maka fungsi pencernaan tidak bisa berjalan dengan baik. Tapi contohnya itu misalnya kita mengalami karies gigi, sakit gigi kan? Nah, kalau kita sakit gigi, apa kita masih selera makan? Tidak. Nah, ini makannya akan terganggu. Nah, artinya organ lain akan ikut terganggu. Ya, sudah paham? Nah, kalau sudah paham, nah saatnya kita melakukan refleksi. Nah, apakah anak ibu senang belajar hari ini? Senang. Ya,
Belum betul. Kelompok 3, ayo. Ayo, di pentas saja. Kenapa? Ada apa Lavita? Ikut bantu. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Kata Habibie, doanya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Bersekon, mulai. Dan saatnya kalian istirahat, silakan keluar. Diapresiasi lagi ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum Bapak, Ibu. Waalaikumsalam. Sudah selesai Pak. Ya. Gimana Bu Reni? Apa kalian Rabu saja atau hari ini terserah? Terserah Bapak, monggo saya akan mawon. Iya Bu, sepintas saja Bu ya, apa namanya? Iya. Apa waktu diskusi penataannya Bu, penataan bangkunya. Jadi pada saat anak-anak selesai berdiskusi itu mereka harus memindahkan bangkunya. Nah, Iya, dulu Pak. awal-awal itu kan saya sarankan untuk model U. Intinya untuk efektivitas. Iya. Enggak apa-apa, Bu. Nah, itu. Kemudian iya, Bu, setting kameranya kok enggak bisa dipakai landscape ya, Bu ya. Kenapa, Sehingga Pak? setting Landscape. kamera. Nah, Enggak seperti ini. enggak seperti ya, enggak seperti tampilannya itu enggak. Di landscape ya. Iya, Bu. Coba sekarang latihan, Bu. Ibu kan sekarang sudah ini pakai kamera yang tadi itu kan. Nah, jadi dikondisikan landscape kameranya. Nah, seperti Iya, Pak. punyanya Bu Reni, punyanya saya itu landscape. Sekarang Bu, dicoba Bu. Bisa Bu. Diatur kameranya supaya nanti bisa tidur kameranya. Landscape mendatar. Dicoba Bu ya. Biar nanti pada saat bikin kameranya Ibu sudah siap. Ibu, Terima kasih, Dek. Ibu tadi ngajarnya bagus. Iya. Iya, Pak. Cuma Alhamdulillah. kita yang jauh itu tidak bisa mengamati kondisinya kelas secara utuh. Ibu tadi Iya, sudah Pak. menggunakan papan tulis secara baik, menggunakan LCD. Cuma LCD-nya tidak bisa kita lihat, gitu ya. Oh, gitu. Nanti di videonya ada di shoot sama itu. Di videonya iya. ada di shoot sama teman, Pak. Nah, gini Bu, Iya. enggak. Mohon maaf ya, Pak. Enggak Bu, saya tidak menyalahkan itu. Jadi Iya. menyampaikan kekurangan-kekurangan ini tujuannya Iya, nanti pada saat Ibu Upin itu
tampilannya sudah bagus gitu ya. Iya, Pak. Jadi untuk itu tadi kan Ibu saya paksa hari ini dicoba supaya nanti pada saat Upin Ibu menghadapi kondisi seperti ini Ibu langsung tanggap. Itu Baik, Pak. ya. Tapi penampilannya itu sudah bagus. Dan penggunaan papan tulis bagus, LCD-nya iya saya tidak bisa mengamati secara utuh tapi ada LCD ya, saya lihat. Kemudian tadi membimbing siswa juga bagus, anak-anak disuruh presentasi juga bagus. Cuma nanti berkaitan dengan protokol kesehatan itu tadi presentasinya kan dempet-dempetan. Nah itu Bu Reni mungkin punya trik ya. Nah, jujur saya enggak pernah luring seperti ini, jadi enggak punya pengalaman bagaimana menyiasati kondisi peserta didik yang ya sulit diatur, kemudian presentasinya seperti itu. Mungkin seperti itu saja Bu dari Ya, saya. terima kasih. Makasih Bapak. Ya Bu. Oke, Bu Elvira, bagus Bu Elvira, suaranya jelas, suaranya keras. Itu Bu Elvira cuma dari segi ya hanya sekedar supaya panjenengan nanti lebih aman lagi aja. Di depannya panjenengan itu kan tadi banyak kabel ya Bu Elvira. Iya, Yang dekatnya Bu. anak-anak ya takutnya ya alhamdulillah hari ini tidak ada apa-apa. Saya melihatnya kok banyak kabel di situ apa? Takutnya kalau misalnya nanti ke depannya itu lebih dirapikan begitu Bu Elvira kabelnya supaya apa namanya ya kita tidak minta ya Bu Elvira. Tadi itu saya khawatir kalau kesandung saja kan sebelah kanannya anak-anak juga depannya jenengan ya Bu Elvira ya. Mungkin nanti ke depannya lebih dirapikan, ditaruh di belakangnya atau apa sehingga panjenengan dan anak-anak aman. Itu saja Bu Elvira dari saya. Yang lainnya sudah bagus Bu. Okay. Iya, terima kasih. Oh, kabel itu masalahnya begini, Bu. Kabelnya kan sambungan itu pendek-pendek, jadi saya gunakan 2 kabel gitu. Waktu pembelajaran yang kedua kemarin kan 1 kabel, nah itu ternyata agak tinggi apanya, takut kesandung anaknya gitu kan. Makanya digunakan 2 buah kabel penyambung tadi. Makanya kesannya banyak sekali. Seperti itu Bu. Tidak apa-apa Bu, untuk dirapikan saja biar nanti kabelnya tidak terlalu. Iya, baik Bu. Terima kasih Bu Reni. Bu Febri. Bu Febri. Iya. Maaf baru. Enggak apa-apa. Saya tadi nggak bisa gabung pas Bu Febri karena persiapan. Ya, siapa apa Bu? Tadi juga saya ada gangguan. Iya, alhamdulillah hari ini nggak ada gangguannya Bu, nggak ada gangguan sinyal juga. Saya takutnya seperti sit-in 1 kemarin ketika sudah mulai gabung dengan Bu Tini, tahu-tahu sinyalnya hilang gitu kan ya. Saya tadi di akhir-akhir ya Bu Reni ya. Makanya saya ambil lokal yang lain Bu, yang dekat ke jalan kan biasanya sinyalnya bagus kalau di depan. Kalau ambil lokal yang di belakang itu sinyalnya jelek, kadang-kadang hilang gitu. Seperti itu Bapak, Ibu. Ya ini mumpung ada Bu Febri dan Bu Elvira. Ya, enggak tahu Bapak. Ya. Terutama untuk Bu Febri ya. Iya Pak. Audionya itu mic-nya pakai mic HP yang di mana Bu? Yang di belakang ya? Iya Pak. Iya, kelihatannya itu Bu, apa namanya? Suaranya itu apa ya? Enggak itu apa namanya? Enggak sebegitu. Enggak kedengaran ya? Iya. Itu kemudian kameranya Ibu kelihatannya disetting otomatis. Sehingga pada saat ada perubahan intensitas cahaya itu
jadi apa ya, seperti lampu neon nyala gitu, biar gitu. Kadang gelap, kadang. Nah, nanti keduanya, Bu Febri dan Bu Elvira, itu iya, setting HP yang akan digunakan itu dipelajari betul. Nah, sedapat mungkin kalau settingannya sudah bagus, hindari setting otomatis. Nah, supaya nanti suaranya itu tidak timbul tenggelam. Gambarnya itu konsisten, tidak biarpet begitu. Nah, jadi nanti silakanlah dikondisikan. Nah, nanti kalau Ibu tidak merasa yakin, nah pada saat kita evaluasi pada hari Rabu atau hari Jumat nanti hari Jumat ya, Rabu Jumat, nah, Ibu bisa latihan untuk mengoperasikan HP-nya. Jadi apakah HP-nya itu sudah settingannya sudah betul atau tidak. Ibu-ibu tadi tampilan mengajarnya sudah bagus, cuma kendala teknis berkaitan dengan jaringan, berkaitan dengan HP. Bu Elvira tadi yang HP-nya terpaksa harus water terus sehingga tidak bisa mengcover seluruh kelas. Nah, kemudian Bu Febriani juga suaranya itu kalau menjauh itu suaranya enggak tahu ya. Ada siswa tadi yang presentasi suaranya sama sekali tidak terdengar. Nah, itu tolong nanti diamati Bapak Ibu hasil rekamannya, kemudian kita evaluasi bareng-bareng. Tujuan kita Bapak Ibu, saya dan Bu Reni, tidak menyalahkan Bapak Ibu, tapi memberikan masukan agar Bapak Ibu nanti ibu-ibu nanti itu bisa menjadi tujuan yang paling dekat adalah pada saat mungkin tidak terjadi kendala yang berarti. Kendala-kendala itu bisa dimaklumi. Itu ya Bapak, ya Ibu-ibu ya. Iya Iya, Pak. Oke, sampun Bu Reni, monggo. Masih mute, Ibu. Iya, sudah. Ya, Bu Hervira, Bu Febrianti, terima kasih atas penampilannya hari ini. Ya, penampilannya hari ini sudah cukup bagus, cuma ya itu tadi Bu Febrianti kendala di jaringan, Bu Hervira tadi rotasinya belum dimatikan. Rotasinya dimatikan ya, Bu ya? Ya, enggak apa-apa, Bu, tapi insya Allah nanti evaluasi kita hari Rabu saja ya Bu ya. Jadi juga nanti ada teman-teman barangkali yang bisa memberikan informasi, perbaikan. Semoga nanti kedepannya bisa lebih lancar lagi. Ngoten ya Bu, Bapak Ibu ya. Yes. Ya, Bapak Bu. Imam, saya akhiri rekamannya ya Pak. Iya ya Bu, langsung keluar. Saya stop dulu Bapak. Ya.